gitu dia. ya. Gue udah ditanyain istri gue mulu, mobil kemana sih gitu. Digade ya mobilnya, kok nggak ada nih, setahun nggak ada di rumah. Ini Matic nih berarti sekarang ya? Iya, sekarang Matic. Ya, nikmatin Komplit sampai jalan-jalannya. shifternya apa segala macam? Semua. Gue emang nggak berani kalau misalnya akal-akalan gitu. Jadi kayak pengennya memang ori aja semuanya gitu. Iya. Terus kayak misalkan dashboard itu semua masih aslinya? Kalau dashboardnya semua masih aslinya. Kebetulan Corolla GT setahu gue sih nggak ada perubahan yang jauh banget ya. Iya. Dari Corolla All New yang sini gitu. Iya. Secara warna juga masih oke, masih masuk gitu. Karena kan biasanya kalau yang GT tuh dia ada indikator seatbelt penumpang kalau nggak salah ya. Nah, ini di ada bawah hazard. Ada. Oh, lo ganti udah panel AC-nya. Siap. Tadi kita kasih lihat dalamnya kayak gimana. Udah ada ya? Udah ada. Berarti Udah ada. iya, nggak standar nih dashboardnya. Terus kayak misalkan panel AC segala macam. Panel AC masih aslinya 98, karena kan yang 98 tuh ya memang versi lengkapnya dia kan. Iya sih. Yang semburannya lebih ya, banyak bener. Jadi nggak diapa-apain. Itu cuman sebenarnya kalau yang ada indikator seat beltnya itu hanya ganti yang bagian tengah bagian aja. AC-nya doang ya, segini ya. Bener. Isi AC tengah. Nah, itu isi AC Isi tengah. AC tengah, betul. Terus apa lagi ya? Sun visor ganti. Bedanya apa, Mas? Sama yang sini? Ya bil apa aja. Tulisannya Jepang. Tapi bentuk sama, semua sama. Bahannya beda. Kalau yang sini kan kayak kendor-kendor gitu kan. Iya, ngondoy biasa itu, ngondoy itu. Yang kalau udah lama akhirnya jadinya ngondoy. Kalau ini sih kayak mungkin udah mirip-mirip yang kayak Corolla Altis ya, sun visornya udah agak bludru gitu ya, udah kenceng modelnya. Iya. Terus apalagi ya yang gua ganti, sampai lupa gua. Ini Toyota Multibox. Toyota Multibox. Itu yang di konsol tengahnya. Yang kotak dipencet-pencet itu ntar ada keluar buat nyimpan koin, Iya. kartu. Biasanya kan cuma satu doang tuh ya. Iya, biasanya cuma satu dipencet, cup holder 2 biji gitu keluar. Iya, kan. benar. Oh, ini udah ada 4 berarti? Udah ada berapa? 1, 2, 3, 4 kayaknya itu. 4 ya? Di kiri. Pokoknya dibagi-bagi gitulah, ada yang kecil, ada yang gedenya gitu. Oke. Sama satu lagi nih, Mas, yang biasanya wajib ada di mobilnya anak Corolla. Tempat sampah. Aduh. Itu belum tuh. Belum sampah yang nempel tuh, yang built-in. Soalnya waktu itu kan, jadi kan gue karena mobil pakai harian. Jadi anak tuh biasanya ngikut tuh ada 2. Di depan sama di belakang. Nah, itu kan agak nonjol tuh. Ya. Udah pernah dipasang. Oh, nggak enak nih gitu ya. Gue ngikutin. Jadi sempit. Gue ngikutin anak gue sebenarnya gitu sih. Tempat sampah doang ya. Iya. Mahal banget harganya, Masya Allah, untuk ukuran tempat sampah ya. Bener. Itu ngaco tuh harga itu. Dan juga kalau sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini kecil bisa buang apaan? Iya gitu. bener. Botol yang 200 ml aja nggak muat sebenarnya. Tisu doang paling, tisu kertas-kertas gitu. Tisu doang. Tisu buat ngapain tuh? Ya keringetan mungkin kan, habis ini isi radiator biasa. Terus interior lu pakai setir Celica nih ya? Setir pakai Celica. Nah, kalau setir Celica gini kan dia udah airbag kan? Udah airbag sebenarnya. Itu soketnya sama, Mas? Soket airbagnya? Soketnya beda. Makanya sampai sekarang sih sebenarnya belum gua aktifin ya. Oh, jadi airbag indikator nyala? Airbagnya indikatornya entah kenapa nggak nyala tuh. Harusnya nyala ya? Harusnya nyala ya. Namanya umur ya. Tapi juga jadi juga sih. Ya enak juga ngelihat dashboard clean gitu kan, lihat instrumen cluster tuh. Sebenarnya yang nyala tuh gue malah apa tuh? ABS-nya nyala. ABS-nya nyala. Sejak pakai speedometer GT. Oh. Gitu. Agak gatel tuh mata. Nah, itu belum gue temuin lagi karena itu kan masalahnya ini ya. Coding apa perlistrikan gitu-gitu lah ya. ABS-nya kan ABS tua ya kebetulan dia kan. Iya makanya. Scanner sekarang, bos sebelum lahir bos kayaknya ini mas ada ABS ini nih. Nah kan kalau disaranin orang-orang, udah cabut aja lampunya. Oh jangan, justru biar gue tahu itu masih works gitu. Bener. Ada lo tahu ini error gitu kan. Iya itu error gitu. Tapi kalau misalkan di kontak on, speedometer, airbag-nya nggak nyala juga sama tetap? Enggak. Bohlamnya kali mati ya? Kayaknya bohlamnya sih mati. Menarik nih. Gitu. Setir Celica itu hampir semuanya Corolla yang dimainin gini sih setirnya kiblatnya ke sana mas ya? Iya, biasanya pakai setir GT atau Celica sebenarnya. Sebenarnya ada satu setir lagi sih yang gue suka tuh
setir kayaknya Toyota Land Cruiser yang lama deh. Bentuknya tuh lucu kayak lonjong gitu. Oh ya? Itu nggak ada airbagnya tuh. Itu sebenarnya gue juga sempet pengen pakai itu gitu ya. Pengen ya udah out of the box aja gitu. Biarin aja suka-suka gue lah. Kalau gitu. mau out of the box sih pakai Benetton. Aduh. Kalau mau Benetton tuh out of the box tuh. Maaf, saya belum percaya belum diri. berani. Iya, belum berani. Ada dulu, bukan dulu ya, saya ada Momo, setir Momo Benetton, dia satu paket sama shift knob biasanya. Iya, benar. Warnanya 4. Merah, kuning, hijau, biru. Iya, benar. Bagi 4 kayak pizza. Itu yang berani-berani aja tuh biasanya pakai tuh Benetton. Bener. Nggak jelek, bagus. Setirnya kulitnya asli Itali, cuman ya warnanya berani banget. Iya, bener. Saya kurang berani. Pakai setir Celica aja Bener. cukup ya. Pakai setir Celica aja saya gitu. Sama kan biasanya jok pada pakai Recaro LX gitu Pak, atau Recaro LM apa segala macam. Lu kenapa akhirnya pakai GT? Sebenarnya sih udah nyobain ya. Ya ini mungkin kalau teman-teman ada yang punya koreksi silahkan aja nih misalnya mau komen gitu ya. Sebenarnya sih udah nyobain gitu. Cuman nggak tahu kenapa ngerasa masih belum nyaman gitu di punggung sama di samping. Kan gue agak gede ya gitu. Itu udah nyobain keren sih gitu. Cakep keren. sih, cakep Cuman sih. ya begitu gitu. Jaring lagi dulu ya. Pernah nyobain yang ini yang Fishnet. garis-garis sih. Iya yang fishnet gini kan. Bukan yang jaring-jaring ya. String. Iya string. Yang string. Iya. String pernah nyobain gitu. Cuman belum ini sih. Belum cocok. Akhirnya kesini. Cuman kalau kata orang-orang memang kalau Recaro mau cari nyaman kalau nggak salah Recaro apa ya serinya tuh yang jadi dia ininya juga headrestnya bulat gitu. Oh. Bentuknya juga beda tuh gitu. Oh iya. Lupa sih Tahu namanya apa gitu. Abu-abu kalau nggak salah deh. Atau pakai yang ini yang elektrik yang ortopedi ya kalau nggak Masya salah. Allah itu harganya. Cuman ya mosok Kesusul sih all new second gitu harganya kesusul iya, sih. mosok mahalan joknya daripada mobilnya. Kesusul sih. Tapi anyway kalau jok aslinya kan dia pengaturannya sebenarnya cuman recline, Ya. maju mundur sama ada lumbar support kan. Iya. Kalau ini fiturnya lebih lengkap nggak? Sebenarnya hampir sama aja sih. Head adjuster nggak ada? Nggak ada. Hampir sama aja. Oh. Cuman memang kalau nanti ntar cobain aja gitu ya. Busanya tuh beda banget. Lebih enak. Pasti. Dan kalau bandingin sama yang standarnya, posisi kita duduk tuh jadi lebih tinggi. Justru lebih tinggi ya? Justru bukan lebih rendah ya? Biasanya kan lebih rendah ya kan kalau yang GT-GT justru gitu lebih kan? tinggi. Waktu itu awalnya tuh gara-gara sebenarnya nyobain teman punya i112 tapi yang versi CBU. Jadi dia itu interiornya abu-abu. Abu-abu krem gitulah. Iya. Nah, aslinya Conquest kan abu-abu gitu juga ya? Pas nyobain, loh kok lebih tinggi ya gitu. Terus dia bilang, emang yang GT juga begitu juga katanya. Oh ya udah deh, gitu akhirnya. Oh sama satu lagi ya biasanya wajib nih. Slot head unit jadi double din. Iya, biasanya yang itu. Biasanya kayak gitu tuh. Cuman gua itu nggak tahu kenapa di mobil ini udah berkali-kali lebih ke pengennya dengerin kaset. Masih kaset tipnya ya? Masih kaset. Ntar kita kasih lihat, tipnya masih kaset bos. Masih kaset, cuman kemarin tuh dapet, ini kalau teman-teman ada yang tahu zaman dulu ada merek namanya Clarion. Clarion. Gitu. Ini kemarin dapet NOS. Yang bener loh mas. Iya baru. Yang bener. Bener. NOS. Itu makanya, tip 90s kan? Tip 90-an kan? Bener. Dapatnya NOS, lampunya semua masih nyala gitu ya, masih hijau ya. Jadi dia nih sebenarnya bisa diganti, bisa merah, bisa hijau. Oh, gitu. ada switchnya? Ada tombolnya di manual booknya tuh ada tuh gitu. Ada manual booknya juga? Ada. Oh, lu dapet full set? Dapat full set. Sama dus-dusnya? Sama dus-dusnya. Ini emang kalau main ginian channelnya kalau nggak ngeri-ngeri mau barangnya susah banget. Iya makanya emang sengaja sih emang lebih nyamannya pakai kaset. Sih bener sih. Dan sekarang kalau misalkan lo mau mempertahankan yang kayak gini-ginian kan sebenarnya opsi udah banyak ya. Betul. Lo bisa pakai DSP. Betul. Gitu kan buat ngedengerin inputnya pakai Bluetooth HP segala macam. Benar. Ada juga jasa yang bisa nginjek. Iya itu dia. Nginjek tip gitu jadi ada Bluetooth-nya ada juga gitu. Itu Cuman kalau lo bener-bener pure kaset nih. Kaset. Sekarang gua kerjaannya hunting kaset-kaset gitu loh, kaset-kaset lama gitu. Emang senengnya ini ya. Usaha senengnya dia. Senengnya usaha nyari-nyari gituan. Terus kalau jok belakang bedanya headrest.
headrest sama dia bisa ngelipet. Sama ngelipet. Bisa ngelipet. Dan kalau yang GT ada armrestnya nggak Mas? GT nggak ada armrestnya. Sama di sini doang. Gitu. Kalau yang di depan kan yang di samping supir kan yang kayak laci di sebelah kiri, yang di tengah itu ya udah itu aja. Nah kalau yang belakang? Belakangnya nggak ada. Nggak ada armrestnya? Karena dia bisa ngelipet. Oh iya benar. Gitu. Kalau yang aslinya kan ada armrestnya ya? Iya, kalau asli. Kalau yang bawaan i112 ada kan ya? Ada armrest. Soalnya gue inget banget yang 16 juga udah ada armrest tuh. Iya. Kalau ini enggak, dia bisa ngelipet. Ngelipetnya sih sebenarnya lumayan fungsional ya. Jadi kalau mau bawa barang apa-apa tuh misalnya kepanjangan ya bisa dibuka. Atau lo mau ambil barang hujan gitu dari dalam, lo bisa ambil dari dan dia rapih juga. Jadi pas dibuka ada covernya juga. Oh gitu. Jadi nggak kelihatan besi-besi gitu. Oh iya. Ada covernya satu set. Ntar kita cek. Yang paling susah tuh bracketnya. Bracket joknya. Iya, karena dia ada bracket di bawah. Yang supaya kalau lo jalan tuh joknya nggak gede-gede gitu. Oh gitu. Jadi ketika beli itu, kalau teman-teman ada yang beli jok GT, make sure bracketnya lengkap. Lo dapat lengkap nih? Lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah lengkap. Jadi bukan red trim doang joknya, tapi diganti semuanya nih jok GT. Iya. Terus kalau GT bedanya apa lagi Mas biasanya? Kalau sebenarnya sih kalau GT kalau di luar ada yang full optionnya, ada sunroofnya ya. Gitu. Sama biasanya teman-teman kurang tahu sih itu pakai dari kayaknya sih sama Toyota, tapi biasanya di kap mesinnya suka ada scoopnya gitu, air scoopnya gitu. Iya. Oh iya ya, pakai scoop ya. Pada suka pakai kayak gitu, tapi kayaknya itu dari mobil lain sih, Toyota lain. Gitu. Mas, anyway 112 ini ada ininya nggak sih? Ada tipe S-Cruise-nya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, itu di 16 aja tuh. Oh, S-Cruise seru juga tuh, S-Cruise tuh. Gitu. Kayu-kayu Iya, gitu kan. Benar. Emblemnya emas gitu. Benar. Oh, sama satu lagi, rasa penasaran gue sama AE112 SEG. G-nya emang putih ya warnanya? G-nya memang putih. Jadi chrome G-nya putih? Iya. Oh gitu. Memang pada zaman itu emang putih gitu. Soalnya gue dapet beberapa kali G-nya putih gitu. Gue kira apa ngelap gitu kan, kerumannya udah ngelupas. Emang gitu sih. Emang putih ya? Nah itu emang berarti bukan rusak, emang putih warnanya. Gue sebenarnya ngeliat mobil Corolla ini tuh dari mereka baru keluar ya. Iya benar. Zaman gue sekolah. Lo nyobain baru keluar, lu udah nyobain Mas berarti? Ada temen dulu punya, cuman temen gue itu punyanya yang warna champagne itu zaman dulu. Gue cobain gitu. Terus tiba-tiba di SMA gue tuh pada suka ganti lampu Conquest kan belakangnya. Iya. Gue bilang wah apa nih gitu kan. Cuman pada zaman itu ya belum belum kepikiran kayak mobil segala macam. Waktu itu zamannya masih main motor lah. SMA. Iya SMA. Gitu. Kalau untuk apalagi ya, kalau untuk all new ini sebenarnya salah satu yang paling major juga ya cangkok ginjal sih. Cangkok ginjal tuh gimana maksudnya? Iya, transmisinya diganti. Oh iya benar. Dari manual jadi matic. Tapi semua aslinya, wiring, ECU. Emang segelondongan ya? Segelondongan. Thank you buat Dava nih. JANC. Tiba-tiba ngajakin tukeran kan, dia bilang dia mau balapan tuh drag race gitu-gitu. Ya udah ayo tukeran gitu. Kalau gue sih emang kaki gue udah nggak bisa manual, Dava kenapa nggak ganti gearbox Celica aja? Dava enak tuh, short shift dia. Gitu. Ini Matic nih berarti sekarang ya? Iya, sekarang Matic. Ya, nikmatin komplit sampai jalan-jalannya. shifternya apa semua. Gue emang nggak berani kalau misalnya akal-akalan gitu. Jadi kayak pengennya memang ori aja semuanya gitu. Iya. Dulu gue sempat juga pakai all new Matic Mas. Dan itu entah kenapa mobil belet banget. Terus gue ke suhunya Om Gembong. Ke Om Gembong, Om Suun, Om mau ke rumah Om malam-malam. Gue nggak ngerti diapain mobil gue, cuman kayak bangsa-bangsa setengah jam, cuman dikasih apa nih, gue kasih ini ya. Pulang si mobil enak banget. Nggak ada obatnya, gue nggak ngerti tuh Om Gembong tuh ngeracik. Pokoknya dikasih gituan. Gila kok jadi enak ini, ya udah pakai aja deh. Emang suhunya dia sih. Emang suhunya Om Gembong. Marun mobilnya ya? Iya. Mobilnya marun, all new. Sampai sekarang masih ada all new-nya. Sekarang kayaknya dia punya Conquest juga deh. Ada Conquest juga ya? Kayaknya. Silver bukan? Kalau nggak salah ya. Gitu. Anyway, kalau untuk mesin Mas,
Selain ya transmisi tadi kita udah tipis lah bahas mesin. Mesin lu ada ganti-ganti atau lu refresh aja apa gimana? Sebenarnya sih mesin cuma di refresh aja ya, kayak engine mounting baru, terus juga seal baru, packing, terus radiator baru. Berarti lu top overhaul ya, turun setengah? Iya. Kalau kayak apa ya, misalnya open air filter gitu-gitu enggak sih gua. Standar aja bawaan. Standar aja, bener. Buat nikmatin cruising aja. Cruising bener. Ini kode mesinnya 7A FE, 7A FE. Nggak mau dibikin 7A FTE mas nggak ya? Sebenarnya gue kemarin kepikiran apa 3S GTE. Masya Allah, 3S GTE iya. Itu mesin Celica ya? Iya. Celica GT ya? Iya, itu gue kepikiran banget tuh, gue pengen banget gitu. Muat engine bay-nya ya? Nggak tahu gue, cuman gue bilang, gue waktu itu ya sama yang bangun mobil ini, Maggie, gue bilang, Ki, sebenarnya gue ada ini lagi, ada kepengenan lagi nih gitu. Gue pengen nanti suatu saat mesinnya 3S GTE, tapi ada nggak metiknya, gue bilang gitu. Karena gue nggak mau manual, gue bilang. Gila lo, kata dia. 3S GTE sih mesin gede banget sih. Dia bilang gila lo, kata dia. Terus tiba-tiba mobil lo RWD gitu kan. Gi, gue mau gerak belakang deh Gi, sekalian Gi, ngadain kardannya Gi. Gitu dia bilang, gila lo gitu. Udah gini aja kata dia gitu. Coba pengen aja gitu kan. Padat gitu kayak mesinnya, 3S GTE. Kayaknya enak aja gitu melihatnya, kalau buka kap mesin kan kalau sekarang standar gitu. Standar. Cuman yang suka hilang tuh cover kabel itu tuh yang di... Iya, yang buat di samping mesin. Di samping mesin tuh suka hilang tuh kadang-kadang tuh. Sebenarnya tuh banyak yang jual kok sekarang. Tapi ada barangnya, benar. Partnya banyak gitu. Oh sama ini mas, biasanya tuh pada dibikin 7AG. Benar. Iya, 7AG itu juga galak tuh, lumayan tuh. Benar. 7AGE itu ngeri tuh. Cuman gue waktu itu sempat lihat kayak video-video kan 3S GTE tuh bunyinya beda banget mas. Iyalah. Makanya gue kayak, wih keren banget ini ya gitu. Kalau sampai biasanya DX tuh. Bener. Gitu, berjet gini udah dat. Cakep banget. Cakep. Oke. Sekarang tadi kita udah bahas eksterior, interior. Yang nggak kalah penting adalah undercarriage alias kaki-kaki. Ini kan mobil nyetel banget ya kalau lihat nih, sob. Nyetel banget gitu ya, kayak semuanya dipikirin gitu, fitmentnya, offsetnya segala macam. Lu pakai setupnya apa mas? Buat ininya dulu deh, velg sama bannya. Kalau velg sama bannya itu velgnya pakai Westport TC 05 atau 005 ya. 005 nih. Itu lebarnya ring 16, lebarnya depan 7, belakang 8. Belakang 8. Bener. Oke, terus bannya? Untuk bannya pakai BF Goodrich, kalau nggak salah ukurannya tuh di 195 50 deh. Gocap ya, 195 gocap ya. Depan belakang sama bannya? Sama. Seragam. Jadi kenapa gue pakai BF Goodrich sebenarnya satu sidewallnya tuh kayak rada gimana ya? Narik gitu, tapi bukan yang donat ya gitu. Jadi kayak penuh gitu. Makanya gue pas pertama kali pakai ini memang udah niat tuh mau pakai bannya si BF Goodrich ini gitu. Nggak lo semi slickin mas? Enggak ya? Harian soalnya. Harian. Pakai X2 sih nggak bisa ngobrol tuh di tol ya. Kenceng banget suara bannya soalnya. Udah kayak lagi dengerin DJ gitu. Asli. Ya. Enggak, udah kayak apa lagi gitu di Dubai gitu kena badai angin. Ini lu pakein spacer lagi nggak nih buat ini pakein spacer depan belakang? Belum ketelan ya lebar belakang di belakang ya? Belum, yang belakang lebar 8 di belakang ya? Belum ketelan juga ya? Belum spacer ketelan. Berapa mili mas depan sama belakang? Kalau spacernya kayaknya sekitar berapa ya, 3 milian kali ya yang belakang ya? Belakang 3 mili. Yang depan tuh, nah yang depan kayaknya lebih ini, 3 lebih mili tipis lagi. Ya? Apa sesenti kali ya? Berapa ya, gue lupa deh. Kalau spacernya gue lupa ya? size-nya. Cuman sih kayaknya depan senti deh. Pakai spacer ya. Nanti coba kita lihat nih, kira-kira nanti kita shoot tebalnya segimana, nah lo kira-kira. Iya. Custom berarti mas? Custom. Jadi kemarin itu kan sebenarnya kan ini kan aslinya kan PCD-nya 400 ya, 4 cepek. Terus karena punya velg ini di rumah, kebayang-bayang terus gitu kan, akhirnya ya udah bawa ke Midun. Sekalian Jaya Spring. Betul. Ternyata gue baru tahu di Midun sekarang kayak bisa jadi one stop shop gitu.
Untuk urusan kaki-kaki. Kaki-kaki dari shock breaker, per, bahkan gue nge-rebuild kaki-kaki yang kayak terotnya udah berisik segala macam di situ juga. Sekaligus sama ganti baut jadi 5, naik baut jadi 5. Naik baut? Jadi 5114. Berarti? Bener. Bisa di Om Idun sekarang? Bisa. Ngeri sekali Jaya Spring. Bisa. Dulu di sana urusannya cuma ganti per, ganti shock sama motong per tuh. Iya. Dah. Sekarang jadi banyak ya. Iya benar, sampai bikin spacer bisa. Apa juga bisa kayaknya. Bentar lagi punya mesin spuring kayaknya nih Om Idun. Abis itu one stop beneran tuh di mobil, abis potong per, abis apa segala macam, udah spuring situ aja keluar ngeceng gitu kan. Cuman waktu itu pas ngerjain ini kebetulan dibantuin sama teman gitu dari Cockerman. Oh, teman-teman gitu. Cockerman. Dari teman Cockerman karena waktu itu emang lagi nggak bisa, cuman nitip aja. Pengen kayak begini gitu. Udah. Iya. Gitu ya, sih. Mereka juga ngerti. Iya. Jago juga mereka. Benar. Thank you buat Alwin. Mas Alwin Cockerman. Oke, terus kalau untuk setup suspensinya? Kalau shock breaker sebenarnya standar. Oke. Cuman waktu itu kan emang shock breaker asli udah mati, jadi diganti doang, diganti standarnya. Tokico lagi ya? Apa sih? Kayaknya bukan Tokico deh. Udah kayak begitu sekarang ya. Terus abis itu kalau pernya itu kebetulan waktu itu cuma dipendekin aja sedikit gitu. Di Jaya Spring juga, sama juga. Bener. One stop service. Bener. Bener. Jadi kalau dulu kan kita pendekin, nanti ke Sarinande lagi gitu kan, nyeting ET segala macam. Sekarang keluar udah ganteng. Bener. Udah lo dari pagi sampai malam situ aja udah. Situ aja keluar ganteng mobil. Ya gue menarik juga nih kayak ini buat. Kalau secara bantingannya masih enak gitu. Cuman karena gue masih suka sama fitment yang penuh gini, yang sebenarnya semok banget sih ini kelihatannya. Bener, yang sebenarnya tidak mungkin diimbangi dengan tidak gesrot gitu. Karena gue sebenarnya di sini nggak pakai camber-camberan gitu. Jadi ya udah tegak aja gitu, tegak lurus gitu. Bener sih. Cuman enak banget nih. Sebenarnya baru gesrotnya tuh kalau misalnya miring, nanjak gitu-gitu baru gesrot. Paling jalan bumpy yang zrak. Iya, yang udah gitu. Jadi baru bukan sepanjang jalan serak. Enggak, gitu ya? Bener. Kalau gitu ntar ada api-apinya. Ada api-apinya belakang. Sengaja. Sama fender bonges. Baru keluar gadget, kok fendernya bonges lagi mas. Main kembang api gue. Gitu. Tapi sejauh ini, menurut lo ini best setupnya kayak gini atau lo ada kepikiran kayak velgnya mau gue coba yang lainnya gitu? Sebenarnya gue masih penasaran sama velg yang dulu gue pernah punya. Velgnya tuh Work RSZ. Oke. Ring 16, lebar 8. Waktu itu gue pernah punya, offsetnya tuh 15 kalau nggak salah. 8 rata? Rata, depan belakang. Nah itu gue suka banget sama velg itu. Satu, modelnya tuh racing juga nggak terlalu racing gitu, tapi dipakai harian juga keren gitu. Sampai sekarang belum dapet. Dia kayak Sprint Hard CTR gitu nggak sih modelnya? Modelnya agak mirip apa ya, Workmaster. Oh, palang 5. Palang, cuman palangnya dia gede, nggak kayak yang kalau Master kan melengkung-melengkung gitu kan, dia nggak lurus aja dia. Kayak Mugen MF5. Iya, mirip kayak gitu ya. Dan sampai sekarang belum dapat lagi tuh velg. Di sini rata-rata 15 gitu. Iya, langka. Kalau sampai dapat itu lagi ya gue pasti maunya pakai itu. Ini juga hitungannya langka. Velg langka nih. 16 7,5 ya, depan 7,5 ya? 7. Depan 7, belakang 7 8. belakang. Belakangnya 8. Padet gitu. sih. Gila. Ini berarti cuman ganti per aja? Ganti per aja bener. Ganti custom? Ganti per aja. Itu dari mobil lain apa gimana mas? Kalau nggak salah, gue tuh lupa mobilnya mobil apa, tapi memang pada waktu itu dari mobil lain sih. Mobil lain gitu. dipotong lagi, dibentuk lagi. Bener. Begini jadi. Iya. Padet sih. Pengen gue main Corolla lagi nih. Kalau untuk saat sini sih ya begini dulu ya. Cuman kalau gue nggak dapat velg itu, paling sih velg ini aja sih pengen gue entah di repaint lagi atau dibikin polish gitu. Itu juga masih penasaran sih. Juga itu. Galak sih kalau dibikin polish sih. Mobilnya turquoise gitu, velgnya kinclong gitu, galak sih. Galak. Gitu. Oke Mas Dika, thank you banget ya. Thank you Mas, thank you. Ini top abis sih mobilnya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita mau cobain nih. Oke, siap. Naik ini ya. Siap, boleh ya? Siap, boleh banget. Mas, anyway kalau misalkan ada yang mau beli all new, lu ada, ini
sebagai pertanyaan terakhir gue. Iya. Kalau teman-teman mau main all new Corolla nih, lo ada tips and trick ya? Tips and triknya paling gini, kalau udah berkali-kali beli mobil ini, pertama kali cooling system sih harus diperbarui gitu ya. Jadi radiator, terus apa tuh water pump, ya. terus selang-selangnya, nah itu fan-nya perlu dicek. Nah pokoknya itu deh, itu dulu aman gitu. Karena kadang-kadang nih mobil suka dapat stigma dari orang-orang kayak nggak mau tiba-tiba overheat gitu. Ya pasti overheat gitu. Kalau prinsipnya beli mobil tua langsung pakai nggak bisa memang gitu. Nggak bisa. Harus memang dirawat dulu gitu. At least dikorok deh radiatornya. Iya. Kalau belum mau ganti, itu dia. Dikorok dulu, dibersihin baru. Benar, water pump, termostat tuh juga. Termostat. Gue kemarin turun mesin gara-gara termostat jebol. Itu dia. Turun mesin gue Altis tuh. Nah itu dia. Harus itu di awal pokoknya. Nah kalau misalkan tips nyarinya mas, kalau bisa nyari yang kayak gimana gitu? Kalau nyarinya sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Apa yang dicari? Yeah. Kalau gue nyari 98 ini karena gue nyari warna. Oke. Jadi sisanya gue bisa memaklumi gitu. Oh iya. Tapi karena kalau interior nggak lengkap bodo amat. Bener. Udah mobil GT pokoknya. Kalau yang lain mungkin kalau misalnya mau nyari yang sehat gitu ya. Pastikan ya mobilnya emang terawat. Kita bisa lihat kok mobil kerawat apa enggak. Ya, gitu. auranya beda ya. Bener, dan orangnya pasti kelihatan banget nyayangin mobilnya gitu. Iya, itu sih kalau yang mau kayak misalnya bapak di mobilnya jadi andalan sehari-hari, kemungkinan itu. Jangan cari bahan. Jangan. Karena ya kayak gini setahun di bengkel. Setahun di bengkel. Jangan cari bahan. Kalau mau belajar menyelam, boleh. Boleh cari bahan. Boleh. Belajar tenggelam gitu, boleh lo nyari bahan. Karena harga bahannya juga sekarang nggak murah mas ya, lumayan lah gitu sekarang sebenarnya. Dan apa namanya, sama yang beli seger mendingan lu tambahin ya nggak banyak gitu ya, tapi lu nggak capek gitu. Betul. Dan lu bisa ngerasain ini mobil tuh enak banget. Betul. Sampai ini hari ya umurnya udah 25 tahunan lebih sih, masih reliable mas ya. Banget. Masih reliable banget. Apalagi ini Matic. Harian nih. Harian. Gitu. Gitu. Tapi emang kalau pakai gini harian udah begini, itu biasanya sama motor agak agak worry. Parkir di pojok. Parkir pojok pasti. Iya. Jadi kalau ada den paling nggak satu sisi aja, jangan dua-duanya. Bener. Kena pintu orang satu aja. Iya. Yang penting satu sisinya aman. Sobat Seva, sekian dulu Godaan Laki kali ini. Kalau misalkan lo ada pertanyaan seputar Corolla yang udah di-convert jadi Conquest ini, atau lo mau Conquest yang lo mau convert jadi Conquest juga, boleh nanti drop di kolom komentar atau DM langsung ke Instagramnya Mas Dika, boleh Mas ya? Boleh. Oke, nanti Instagramnya di mana Mas? Di Kapi Ganti. Di Kapi Ganti. Nanti ada di sini ntar Mas editor yang ngurusin ya, ada di mana aja. Nanti boleh langsung tanya-tanya. Sekian dulu Godaan Laki kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Kalau gitu, gua Raffi. Gua Dika. See you on the next video. Bye.